Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa semester 4 STIT Pondok Pesantren yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan kesehatan, kekuatan itu selalu menyertai kita setiap hari sehingga kita nanti selesai kuliah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang berkaitan dengan prinsip dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang nantinya kamu akan memilih, kalian semua akan memilih metode mana yang akan digunakan untuk penelitian tugas akhir ataupun skripsi. Definisi penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam buku Kasiran tahun 2008 mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi kata kuncinya adalah penelitian kuantitatif itu berkaitan dengan angka. Kemudian angka-angka tersebut kita analisis dan kita jadikan sebuah pembahasan dalam sebuah penelitian. Ini mengacu pada hakikat penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian menggunakan pendekatan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel masing-masing. Kemudian ditinjau dari reliabilitas dan validitas. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis atau berkaitan dengan penelitian yang lainnya. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa atau hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi hipotesis ini adalah sebagai acuan pertama untuk tahapan berikutnya, sehingga penelitian itu berjalan sistematik dan sesuai rencana. Seperti diantara adalah penurunan teknik analisa dan formalisasi statistik yang akan digunakan. Juga pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara keabsahan dan kulturalnya. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Nana Sujana dan Ibrahim dalam buku Suhaimi Arikunto juga mengatakan ada beberapa karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menggunakan pola berpikir deduktif, artinya bersifat rasional, kemudian empiris dan top down ya, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kuantitatif memiliki karakteristik logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tidak boleh keluar dari prosedur yang sudah direncanakan. Kalau misalkan keluar atau tidak ditemukan data atau mentok, itu penelitian itu bisa diulang kembali. Kemudian yang keempat, penelitian kuantitatif memiliki karakteristik, yaitu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu monotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang selanjutnya, yang kelima, karakteristik penelitian kuantitatif, subjek yang diteliti.
Subjek yang ini atau data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi apapun metode yang sudah ditetapkan atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu tidak boleh di luar atau di luar dari rencana yang sudah ditentukan itu. Kemudian yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Yang ketujuh, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Artinya peneliti itu jangan terjun langsung ke dalam penelitian tersebut, ya, harus memisahkan diri supaya tidak ada intervensi dari peneliti tersebut. Artinya bersifat subjektif. Dalam hal ini adalah tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kalau kuantitatif, data dikumpulkan semua 2 hari atau 3 hari atau 4 hari kita fokus melakukan atau mencari data, kemudian kita kumpulkan, nah baru data tersebut kita bisa analisis. Kemudian selanjutnya hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi. Ada beberapa prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Sama sih seperti penelitian kualitatif juga, kita mengidentifikasi sebuah permasalahan, kita mencari masalah itu. Kemudian studi literatur, sama seperti penelitian kualitatif juga, adanya studi literatur. Namun penelitian kuantitatif ini sudah terukur dan terarah studi literaturnya, jangan sampai melebar atau semakin luas. Kita harus lebih mengkhususkan dari yang tadinya umum supaya ditemukan sumber masalahnya. Kemudian prosedur yang ketiga adalah pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, melakukan identifikasi dan definisi variabel. Kemudian kita membuat hipotesis dan pertanyaan penelitian. Kemudian yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Kemudian yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Nanti kita membuat pembahasan dari penelitian yang sudah kita temukan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Melong, ya, setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif, kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif itu sendiri. Menurut Melong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif atau kata kuncinya adalah kealamiahan, ya, atau kenaturalan dalam penelitian itu. Peneliti berhak untuk mengeksplorasi apa yang ditemukan di dalamnya, dan ketika kita mentok dalam menemukan data tersebut, kita bisa menggunakan metode yang lain untuk melanjutkan penelitian itu. Artinya bisa disiasati tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Anggapan yang mendasari bahwa penelitian kualitatif adalah bahwa kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, kemudian kesatuan berubah-ubah. Ini dimensi yang lain dari penelitian kualitatif, yaitu dalam artian itu luas, kemudian memiliki satu kesatuan itu saling berkaitan satu sama lain dan selalu berubah-ubah tergantung dengan kondisi penelitian itu. Makanya penelitian kualitatif itu kebanyakan lama ya dilaksanakan karena dengan kondisi yang berubah di lapangan. Oleh karena itu tidak mungkin dapat disusun rancangan penelitian yang terinci dan fix dari rencana sebelumnya. Artinya di tengah jalan atau di dalam pelaksanaannya itu pasti ada perubahan dalam proses pengembangan selama proses penelitian itu. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif, ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menggunakan pola berpikir induktif.
empiris, rasional, dan bottom up. Metode penelitian kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded teori ya, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis. Makanya penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis ya atau jawaban sementara, karena jawabannya itu masih serba kemungkinan. Walaupun kita sudah melakukan observasi awal, gambaran di awal itu sudah terbentuk, tapi ketika kita mendapatkan data bisa berubah juga ya. Artinya penelitian kualitatif itu tidak sama seperti penelitian kuantitatif ya, yang ada jawaban sementaranya. Makanya atas dasar itu penelitian kualitatif ini bersifat generating teori, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Kemudian yang kedua, karakteristik penelitian kualitatif juga dilihat dari perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai dengan sangat tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut pandang partisipan atau orang yang kita teliti itu, sehingga bisa menemukan apa yang disebut dengan fakta fenomenologis ya. Kita menemukan data itu berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Artinya kita mendapatkan metode yang baru ketika kita lagi melaksanakan penelitian itu bisa saja ya. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis. Artinya penelitian kualitatif itu kita menemukan data yang baru ya di lapangan, karena sumber datanya itu sulit dan pasti berubah, sehingga metode yang paling tepat adalah metode kualitatif. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah subjek yang diteliti. Dari penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan, kemudian sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ya, yang kita butuhkan tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Nah, ini letak penelitian kualitatif itu lama. Kemudian peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dari apa yang diteliti ya. Jadi selain partisipan atau subjek yang diteliti, peneliti juga menjadi alat dalam mengumpulkan data ya. Bisa menganalisis, kemudian bisa menyimpulkan ya berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang atau telah berlangsung. Kita menemukan data di awal, misalkan wawancara dengan kepala sekolah, itu kita bisa langsung interpretasi atau kita bisa analisis dengan menggabungkan dengan hasil penelitian wakil kepala madrasah atau kondisi hasil observasi kita di lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Penelitian kualitatif itu murni deskripsi. Artinya data yang sudah kita temukan, kita lihat, kemudian kita rasakan, kita dapatkan, itu langsung bisa kita analisis, kemudian bisa kita bahas dan bisa kita interpretasi dalam bentuk tulisan seperti itu. Namun ada beberapa poin secara garis besar tahapan penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan penelitian kualitatif itu yang pertama adalah merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Kita fokus kepada rumusan masalahnya, bukan kepada judul masalahnya. Penelitian kualitatif itu judul bisa berubah ya, tergantung nanti data yang kita dapatkan. Makanya kita jangan terlalu fokus kepada judul ya, judulnya apa ini ya, bikin aja judul ya. Kemudian kita fokusin kepada rumusan masalah. Yang mau kita cari itu penelitiannya apa gitu, masalahnya apa. Nah, baru kita melakukan rancangan-rancangan selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Kemudian yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Kemudian yang kelima, menyusun rekomendasi untuk membuatkan keputusan. Simpel sekali ya tahapan-tahapan dari penelitian kualitatif ini, karena terfokus kepada peneliti dan partisipan.
tidak terfokus kepada data yang sudah ditemukan. Artinya data yang sudah kita temukan itu bisa berubah-ubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mengenai prinsip dasar dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk mahasiswa MPI itu lebih tepat atau lebih mudah kita menggunakan metode penelitian kualitatif, karena yang nanti akan kita amati atau berkaitan dengan lapangan, ya, tidak berupa angka-angka, ya, kita melakukan observasi, wawancara dan sebagainya. Itu lebih terkait kepada organisasian, sehingga untuk penelitian itu lebih mudah untuk menggunakan metode kualitatif ya. Oke, sampai jumpa selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengerjakan skripsi. Mudah-mudahan selesai tepat waktu. Tapi ya terlalu cepat juga jangan ya. Mau ngapain kalau udah lulus? Mending ngaret aja kuliahnya, ngaret gitu. Tapi jangan sampai nggak lulus juga ya. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua lulus kuliah dan mudah-mudahan kita mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.